considerable amount of research indicates that accessory nutrients like phytochemicals are key in preventing the development of certain serious chronic diseases such as heart disease and cancer. Watch on to find out more about the exciting world of phytochemicals. Hello, cherished friends, and welcome to Phytochemicals, Our Powerful Protectors with Dr. Agusanam, Part 1 of 2. We are privileged to have our program hosted by Dr. Prahitno Sukaputra Agusanam, an acupuncture doctor from Surabaya, Indonesia. He received a Bachelor of Pharmacy from the Universitas Widya Mandala in Surabaya. He then earned a Bachelor of Chinese Medicine from the Beijing University of Chinese Medicine in China. Later, he was awarded a Master of Acupuncture Massaging and Massage from the same institution. He currently serves patients at his clinic that is located in West Java, Indonesia. Pemirsa yang penuh kasih, selamat datang di acara hari ini. Saya Dr. Prahitno Sukaputra Agus Salim dari Surabaya, Indonesia. Bangsa Indonesia yang optimistik dan bersemangat ingin mendoakan Anda kesehatan yang baik dan bahagia selalu. Buah dan sayuran dunia kita muncul dalam beragam warna seperti paprika hijau, jagung kuning, raspberry merah, terong ungu, dan bengkuang putih. Tanaman indah ini dapat dibuat menjadi berbagai hidangan lezat tiada batas bagi kita untuk menyehatkan tubuh. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa tanaman ini memiliki warna yang menarik? Dan untuk alasan apa kita merasa dipulihkan kembali setelah memakannya? Jawabannya adalah phytochemical. Dasar-dasar phytochemical. Ada banyak zat yang ditemukan dalam buah, sayuran, herbal, dan rempah-rempah yang dikenal untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit. Senyawa-senyawa ini secara kolektif disebut phytochemical dan termasuk karoten, flavonoid, polifenol, serat makanan, dan sterol. Aktivitas utama phytochemical adalah untuk menyela proses penyakit. Semakin populernya produk organik dan suplemen nutrisi yang kaya akan phytochemical merupakan indikasi bahwa phytochemical akhirnya mendapatkan pengakuan hak mereka untuk menjadi pelindung kuat kita. Fungsi phytochemical. Phytochemical memberi tumbuhan warna khusus mereka yang menarik kupu-kupu dan lebah untuk membantu penyerbukan. Beberapa phytochemical berfungsi sebagai sistem kekebalan tumbuhan dan membantu tumbuhan melawan bakteri, virus, dan cendawan. Selain itu, beberapa phytochemical mengambil peran sebagai antioksidan untuk menghilangkan radikal bebas yang dihasilkan dari pemaparan terhadap sinar ultraviolet matahari, yang dengan demikian meningkatkan vitalitas tumbuhan. Manfaat phytochemical. Phytochemical membuat tumbuhan sehat, cantik, dan lesat. Jadi, bagaimana mereka bermanfaat bagi manusia ketika kita mengkonsumsinya? Jumlah penelitian yang cukup besar menunjukkan bahwa nutrisi aksesoris seperti phytochemical adalah kunci dalam mencegah pengembangan penyakit kronis tertentu yang serius, seperti penyakit jantung dan kanker. Phytochemical juga telah terbukti untuk mengatur hormon tubuh, merangsang aktivitas enzim detoksifikasi, dan membantu tubuh menghilangkan racun dan kotoran. Sifat antibakteri dan antivirus dari beberapa fitokimia meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membantu tubuh untuk menjaga dirinya sehat. Meski beberapa komponen tanaman yang berharga ini tersedia sebagai suplemen makanan, dalam banyak kasus phytochemical bahkan lebih mudah diserap tubuh dalam bentuk makanan. Fakta ini menunjukkan kekuatan penyembuhan yang luar biasa dari pola makan makanan utuh vegan organik.
Jenis-jenis phytochemical. Salah satu cara mengatur phytochemical menjadi kelompok yang memiliki struktur kimia serupa. Phytochemical pada golongan yang sama umumnya memiliki efek yang sebanding pada tubuh manusia. Menggunakan pendekatan ini, ada 6 kelompok utama phytochemical: fenol, terpen, tiol, asam fitat, phytosterol, dan protease inhibitor. Mari kita lihat kelompok-kelompok ini dan beberapa subkategori mereka lebih dekat. Fenol. Fenol adalah satu golongan besar dari phytochemical di mana termasuk flavonoid, isoflavon, asam fenolik, dan lignan. Flavonoid seperti resveratrol dapat membantu menangkal kerusakan pada arteri yang disebabkan oleh pola makan tinggi lemak. Terdapat dalam anggur merah, kacang, dan blueberry. Resveratrol dapat juga mencegah kerusakan seluler serta penyakit jantung dengan membatasi peradangan dan pembentukan bekuan darah. Katekin yang ditemukan di kakao, teh, dan blackberry adalah jenis lain flavonoid. Mereka dapat membantu menghapus dan menghambat perkembangannya karsinogen. Isoflavon seperti datezein dan genistein dapat bertindak seperti fitoestrogen, berpotensi mengurangi resiko kanker tipe tertentu. Sumber isoflavon yang bagus adalah kedelai dan produk kedelai, cengkeh merah, kacang polong, apel, wortel, ceri, bawang putih, dan kentang. Asam fenolik dikaitkan dengan efek spesifik di dalam tubuh. Sebagai contoh, capsaicin yang terdapat dalam cabai pedas dipercaya membantu mengatur pembekuan darah. Dan asam elagik ditemukan dalam buah beri, buah delima, dan kenari. Dapat memulai aktivitas enzim yang membantu menghilangkan karsinogen dari sistem tubuh. Phytochemical lainnya yang terkenal dalam kategori ini adalah kurkumin, tanin, dan vanilin. Lignan bisa ditemukan dalam biji rami, biji wijen, dan biji-bijian utuh. Phytochemical ini dapat menghambat kerja estrogen di dalam tubuh. Dengan demikian, menurunkan resiko kanker. Terpen. Golongan besar phytochemical berikutnya adalah terpen. Mereka diyakini memiliki sifat antioksidan dan terkait dengan berkurangnya resiko penyakit jantung dan kanker. Mungkin terpen yang paling terkenal adalah karotenoid, termasuk beta-karoten, likopen, lutein, dan zeaxanthin. Beta-karoten dapat ditemukan dalam buah dan sayuran yang berwarna kuning atau oranye. Misalnya, melon jingga, aprikot, pepaya, ubi jalar, dan wortel. Namun itu juga terdapat dalam sayuran hijau gelap seperti bayam dan sayuran cruciferous seperti brokoli. Likopen hadir melimpah pada jambu biji, semangka, tomat, pepaya, paprika merah manis, juga dadu, dan grapefruit merah. Saponin adalah terpen yang hadir dalam kacang-kacangan, asparagus, tomat, alfalfa sprout, bawang putih, dan kentang. Mereka telah dikaitkan dengan peningkatan respons sistem kekebalan tubuh dan penghambatan pertumbuhan sel kanker. Dalam golongan phytochemical ini ada juga monoterpana. Mereka ditemukan dalam kulit buah jeruk dan diperkirakan untuk memulai aktivitas enzim yang mungkin menetralkan karsinogen di dalam tubuh dan menghambat pertumbuhan sel kanker. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berhenti sejenak untuk menikmati segelas jus wortel yang warna-warni dan nikmat. Tetaplah bersama Supreme Master Television. Jumpa kembali di acara kami, Phytochemical, Pelindung Kuat Kita dengan Dr. Agus Salim. Bagian 1 dari 2 seri. Sekarang, mari lanjutkan mencari tahu tentang berbagai jenis dari phytochemical. Tiol, asam fitik, phytosterol, dan inhibitor. Tiol adalah phytochemical yang mengandung belerang dan dipercaya untuk merangsang aktivitas enzim dalam tubuh yang dapat membantu mencegah kerusakan pada DNA oleh karsinogen. Tiol dapat memancarkan bau yang menyengat.
Beberapa jenis seperti indole dapat juga bertindak sebagai fitoestrogen. Kita bisa mendapatkan thiol dari bawang putih dan sayuran cruciferous seperti kale, brokoli, kubis Brussels, kembang kol, lobak, kolard hijau, mustard, dan lobak. Asam fitat adalah fitochemical yang mengikat mineral dan diyakini untuk menghambat perkembangan radikal bebas yang dapat mengurangi resiko kanker. Sumber asam fitat termasuk kacang, oat, gandum utuh, dan kacang polong. Sumber-sumber yang kaya fitosterol yang telah ditunjukkan untuk membantu mencegah kanker ovarium, payudara, perut dan paru-paru termasuk selada, kacang, caper, biji rami, dan mentimun. Protease inhibitor adalah golongan utama terakhir dari phytochemical. Mereka dapat menghentikan produksi enzim dalam sel kanker, dengan demikian memperlambat pertumbuhan tumor atau menghambat perubahan yang ganas. Sumber yang baik dari protease inhibitor termasuk kubis Brussels, teh hijau, dan kentang. Yayasan Kanker Formosa. Kita telah melihat sejauh ini banyak phytochemical membantu tubuh baik untuk menyingkirkan atau mengendalikan zat yang bisa menyebabkan kanker. Cara termudah untuk mendapatkan beragam phytochemical ini adalah memakan buah dan sayuran dengan warna yang berbeda. Yayasan Kanker Formosa, FCF, telah bekerja sejak tahun 1997 untuk mengurangi terjadinya kanker di Taiwan. Juga dikenal sebagai Formosa, melalui pendidikan publik yang berfokus pada manfaat gaya hidup sehat. Pada tahun 1999, mereka meluncurkan kampanye 5 hari yang mendorong masyarakat umum makan setidaknya 5 porsi sayuran dan buah-buahan sehari untuk menurunkan resiko kanker. Pada tahun 2004, FCF menganjurkan makan jumlah yang tepat dari sayuran dan buah-buahan dengan warna bervariasi. Menyebut itu program pelangi sayuran dan buah 579. Mereka, FCF, merekomendasikan bahwa anak berusia 2 hingga 6 tahun harus makan 3 porsi sayuran dan 2 porsi buah dengan total 5 porsi sehari. Warna-warna dari makanan nabati sehari-hari yang dikonsumsi harus termasuk hijau gelap, merah tua, dan kuning pekat. Untuk anak-anak di atas 6 tahun, gadis remaja, dan wanita dewasa, total 7 porsi per hari direkomendasikan. Untuk remaja laki-laki dan pria dewasa, jumlah porsi per hari yang direkomendasikan adalah 9. Pada tahun 2010, Yayasan Kanker Formosa meluncurkan program 5 cara mudah untuk menjauhkan kanker. Ini mendorong orang untuk mengikuti 5 prinsip dalam kehidupan sehari-hari mereka. 1. Makanlah porsi yang tepat dari sayuran dan buah, dan makan lebih sedikit daging. 2. Lakukan olahraga teratur. 3. Kendalikan berat badan Anda. 4. Berhenti merokok dan hindari asap rokok orang lain. 5. Jadwalkan tes screening kesehatan reguler. Pola makan terbaik mutlak untuk menjauhkan kanker adalah pola makan nabati. Dalam sebuah penelitian, darah mereka yang mengikuti berbagai pola makan dijatuhkan ke cawan Petri dengan sel kanker. Darah yang paling tidak efektif dalam menetralisir sel kanker adalah mereka yang mengikuti pola makan standar Amerika, yang ditandai oleh konsumsi daging, gula, dan makanan tinggi lemak. Darah mereka yang mengikuti pola makan vegan adalah yang terbaik dan 8 kali lebih efektif dalam menghentikan sel kanker jika dibandingkan dengan darah mereka dengan pola makan standar Amerika. Kami sekarang kehabisan waktu, tapi bergabunglah dengan kami lagi pada hari Senin, 16 Juli 2018. Untuk Phytochemical Pelindung Kuat Kita dengan Dr. Agus Salim. Bagian 2 dari 2. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang memilih buah-buahan dan sayuran terbaik untuk tubuh Anda,
Pemirsa yang menawan, terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Berikutnya adalah Makanan Damai dan Penuh Kasih, bagian 3 dari 6 seri di antara guru dan murid. Semoga hidup Anda penuh warna dan sehat setiap hari. Charming viewers, thank you for joining us today. Up next is Peace and Loving Food, Part 3 of 6, on Between Master and Disciples. May your life be colorful and helpful every day. For more details, please visit suprememastertv.com/HL.